Para ahli dari berbagai macam bidang keilmuan di dunia telah mempelajari dan bersepakat bahwa penduduk awal kawasan Nusantara sampai ke Australia berasal dari benua Afrika, yang datang ribuan tahun sebelum Masehi. Namun sampai sejauh ini masih terdapat perbedaan pandang mengenai kapan pertama kali dan berapa lama proses perpindahan mereka ke kawasan ini. Berbagai teori angka tahun bermunculan, hingga atas pertimbangan beberapa hal, masih sulit dibuktikan secara ilmiah. Terlebih jika angka-angka tersebut dikaitkan dengan sejarah religi agama-agama besar dunia, maka konflik pun semakin membesar. Namun demikian, banyak dari para ilmuwan dunia yang sepakat bahwa migrasi ini terjadi setelah dua peristiwa besar, yaitu, letusan gunung supervolcano Toba di Sumatera Utara, dan peristiwa banjir besar Nabi Nuh alaihi wasallam. Untuk itu, agar mempermudah kita semua dalam memahami sejarah proses migrasi ini, maka dengan sengaja, kami tidak mencantumkan perakiraan tahun dalam video pembahasan kali ini. Pembahasan lebih mengarah kepada proses migrasi, dan penyebarannya di kawasan Nusantara hingga ke benua Australia. Sebelum kita membahas, ada satu hal penting yang patut menjadi catatan kita, yaitu, kondisi geografis dunia khususnya di wilayah Indonesia, pada saat proses migrasi terjadi, diperkirakan masih belum sama dengan kondisi yang ada saat ini. Hal ini disebabkan oleh masih rendahnya tinggi permukaan air laut dunia. Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, Filipina, Semenanjung Malaysia, dan benua Asia, masih berupa satu dataran luas yang disebut paparan Sunda atau Sundaland. Sementara di kawasan sebelah timur, Papua, Australia, dan beberapa kepulauan kecil lain di sekelilingnya, masih bersatu membentuk dataran yang disebut paparan Sahul. Dan di bagian tengah yang dinamakan kawasan Wallacea yang terdiri dari Pulau Sulawesi, Kepulauan Maluku, dan Kepulauan Sunda kecil, sebagian kondisi geografisnya terpisah-pisah oleh beberapa selat-selat kecil. Sesuai dengan kondisi geografis Indonesia saat itu, membuat migrasi atau perpindahan melalui darat, sangatlah dimungkinkan. Di sisi lain, kondisi lautan pada selat-selat yang ada, juga belum terlalu dalam. Bahkan jarak antara Pulau Kalimantan dan Pulau Sulawesi masih belum terbentang jauh. Hal ini juga menyebabkan perpindahan manusia dengan menggunakan kapal sangat sederhana, masihlah sangat memungkinkan pada saat itu. Perjalanan rombongan besar penduduk awal Nusantara yang berkulit hitam, dimulai dari benua Afrika melewati daerah Timur Tengah, yaitu, Yaman dan Oman. Lalu berlanjut menyeberang ke Asia melalui daerah Pakistan, India, Bangladesh, Myanmar, hingga akhirnya sampai di kawasan Nusantara. Para ilmuwan dunia percaya, bahwa selama proses migrasi tersebut, beberapa kelompok memutuskan untuk tidak melanjutkan perjalanan, dan menempati daerah-daerah sepanjang lintasan migrasi tersebut. Maka jumlah personil dari rombongan yang sampai di kawasan Nusantara tidaklah sebesar jumlah awalnya. Hal ini bisa dibuktikan dari hasil tracing suku-suku asli yang mendiami daerah sepanjang alur migrasi tersebut. Salah satunya adalah leluhur dari bangsa Dravida di India. Sesampainya di kawasan Nusantara, atau tepatnya di paparan Sunda, mereka kemudian menyebar ke berbagai daerah, termasuk ke wilayah Wallacea, paparan Sahul, dan Sunda kecil. Mereka inilah orang-orang yang dulu disebut dengan ras Australoid atau Proto-Australoid, atau sekarang lebih dikenal dengan nama orang Australo-Papuan, atau orang Australomelanosid, atau orang Sahul. Penamaan Australo-Papuan atau orang Sahul, sesuai dengan jejak keturunan mereka yang sampai dengan saat ini, menjadi orang-orang dari suku-suku asli di daerah bekas paparan Sahul, atau di mana Papua dan Australia saat ini berada. Ciri-ciri fisik dari orang Sahul antara lain, berkulit hitam atau coklat tua, berdahi lebar, berambut hitam mengkilat dengan profil ikal, atau keriting besar, namun ada pula sebagian yang berambut lurus. Berhidung pesek dengan kelopak hidung besar, serta berrahang kuat. Orang Sahul belum mengenal konsep bercocok tanam. Mereka adalah kaum pemburu yang handal dengan menggunakan peralatan yang terbuat dari kayu dan tulang. Namun menurut sebagian ilmuwan, dan berdasarkan temuan artefak di beberapa gua, sebagian dari mereka diyakini juga sudah mengenal peralatan dan perhiasan yang terbuat dari batu kasar, atau batu alam berukuran kecil, dan cangkang-cangkang kerang. Secara sosial, sebagian besar dari mereka adalah kaum tertutup. Mereka tinggal berkelompok berdasarkan kekerabatan, mendiami gua-gua alam.
Mereka baru akan berpindah ke gua lain atau ke daerah lain, jika kondisi alam setempat sudah tidak mendukung, termasuk berkurangnya hewan-hewan buruan mereka. Sampai sejauh ini, belum dapat ditentukan bahasa apa yang mereka gunakan dalam berkomunikasi. Namun mereka adalah kaum yang cukup ekspresionis. Hal ini senada dengan temuan hasil karya mereka berupa lukisan-lukisan gua, yang menggambarkan aktivitas mereka, seperti berburu binatang, serta jenis-jenis hewan yang mereka temui. Termasuk pula pernyataan atas eksistensi individual, yang terekspresikan melalui gambar-gambar cap tangan, yang sangat banyak ditemukan. Rekaman aktivitas mereka melalui lukisan-lukisan gua yang sangat khas dan menarik ini, tersebar di berbagai daerah di Asia Tenggara hingga Australia. Berdasarkan kesamaan dalam corak, penggunaan warna, dan objek lukisan, semakin memperkuat hipotesa bahwa mereka memiliki kebudayaan yang sama, dan berasal dari tempat yang sama pula. Dalam perjalanan sejarahnya, sebagian kelompok orang Sahul di Indonesia berasimilasi dan berakulturasi dengan berbagai ras lain yang datang kemudian, hingga melahirkan keturunan dengan ciri-ciri khas tersendiri, yang sudah berbeda dengan aslinya. Sementara bagi kelompok yang menolak untuk berasimilasi, ditenggarai mengalami kepunahan. Maka saat ini dapat dikatakan, sudah tidak ada lagi keturunan dari orang Sahul murni di Indonesia. Meskipun demikian, jejak keturunan orang Sahul murni, yang kehidupannya masih mendekati kehidupan leluhur mereka, hingga saat ini dapat dijumpai pada beberapa suku aborigin, yang tinggal di pedalaman negara bagian teritori utara Australia, atau yang lebih dikenal dengan kawasan Outback. Demikianlah pembahasan singkat dari keberadaan orang Sahul di Indonesia, atau video bagian pertama dari serial video pembahasan penduduk awal Nusantara. Salah satu ras dari leluhur awal bangsa Indonesia, yang telah menjadikan bangsa Indonesia semakin beragam namun tetap satu. Karena sejatinya, kita semua bersaudara.